Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang yaitu tentang kerusakan tanah dan lahan. Sebelum kepada materi kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel Biologi Padaku, karena dapat membantu channel ini untuk terus menyampaikan materi-materi atau edukasi bagi kalian semua. Standar kompetensi yang akan kita pelajari: memahami kerusakan tanah dan lahan yang terjadi di muka bumi dan akibatnya yang ditimbulkannya. Adapun kompetensi dasarnya: 1. Menjelaskan pengertian kerusakan tanah dan lahan. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan tanah dan lahan. 3. Menjelaskan dampak yang timbul akibat kerusakan tanah dan lahan. Adapun indikatornya: 1. Pengertian kerusakan tanah. 2. Pengertian kerusakan lahan. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tanah dan lahan. 4. Dampak kerusakan tanah dan lahan pada lingkungan. 5. Dampak kerusakan tanah dan lahan pada kehidupan manusia. Degradasi dan kerusakan lahan. Degradasi adalah penurunan mutu atau kemerosotan kedudukan. Dalam kaitannya dengan tanah, pengertian degradasi adalah penurunan atau kemerosotan mutu tanah akibat perilaku manusia atau aktivitas alam, sehingga kondisi tanah lebih buruk dibanding sebelumnya. Degradasi tanah dapat meliputi aspek fisik, kimiawi, dan biologi tanah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan degradasi adalah berkurangnya dan hilangnya nutrisi dan erosi tanah. Sebagai salah satu faktor penyebab degradasi, erosi tanah oleh air dan angin merupakan bentuk terpenting dari degradasi. Menurut Surifin, erosi tanah merupakan suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Limpasan permukaan sebagai faktor pemicu utama erosi, pada akhirnya berakibat pada terjadinya degradasi lahan. Degradasi tanah dapat berdampak pada menurunnya kualitas atau mutu tanah. Kualitas tanah tidak lain adalah kapasitas tanah sesuai fungsinya. Apabila kapasitas fungsi tanah sudah mengalami penurunan dan tidak dapat berfungsi seperti sedia kala, maka tanah tersebut telah mengalami degradasi. Salah satunya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar 4.1, tanah kering menunjukkan kualitas tanah yang menurun. Kualitas tanah adalah gabungan dari sifat fisik, kimia, dan biologi yang menentukan pertumbuhan tanaman, mengatur dan membagikan aliran air pada lingkungan, dan sebagai filter lingkungan yang efektif. Sedangkan menurut Utomo, kualitas tanah merupakan kemampuan suatu tanah di dalam batas-batas lingkungannya untuk berfungsi dalam kapasitasnya menghasilkan produk pangan secara berkesinambungan, mengatur tata air dan aliran larutan, memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan untuk kesehatan dan kenyamanan hidup manusia dan hewan.
Proses erosi meliputi 3 proses yang berurutan, yaitu pengelupasan atau detachment, 2 pengangkutan atau transportation, dan 3 pengendapan atau sedimentation. Dari ketiga proses tersebut, proses pengelupasan merupakan proses awal untuk berlangsungnya erosi. Proses yang mendorong terjadinya pengelupasan tanah adalah tetesan air hujan yang menimbulkan erosi percik dan limpasan permukaan yang berperan mengangkut material hasil erosi percik ke tempat yang lebih rendah atau ke dalam parit-parit untuk selanjutnya dibawa ke sungai. Limpasan permukaan terjadi jika intensitas hujan atau lama hujan melebihi kapasitas infiltrasi. Besaran dan kekuatan limpasan permukaan ditentukan oleh intensitas hujan dan kemiringan lereng. Dalam proses transport sedimen, faktor limpasan permukaan memegang peran sangat penting karena selain memicu proses awal erosi, limpasan permukaan juga melakukan pengangkutan hasil erosi ke tempat lain. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tanah dan lahan. 1. Usaha tanaman semusim terutama di daerah miring yang tidak dibarengi dengan usaha konservasi tanah dan air akan berdampak pada terjadinya erosi dan pengangkutan. Di sini dengan adanya bahan organik sehingga mengakibatkan terjadinya lahan krisis. Yang kedua, perladangan berpindah. Pada perladangan berpindah yang mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Jika lahan tersebut berubah menjadi alang-alang, maka akan menurunkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, penggembalaan berlebihan. Maksud dari penggembalaan berlebihan, apabila melampaui kapasitas lahannya, mengakibatkan rumput tidak sempat tumbuh, sehingga menimbulkan tanah gundul atau penggurunan. 4. Penempatan pemukiman transmigrasi. Maksud dari penempatan pemukiman transmigrasi adalah yang tidak memiliki kesesuaian lahan akan berkembang menjadi lingkungan yang berkualitas buruk, tidak produktif, dan menyengsarakan transmigran. Dan yang kelima, pembukaan lahan secara serampangan. Maksud dari pembukaan lahan secara serampangan dapat menyebabkan pemadatan tanah sehingga menurunkan infiltrasi, meningkatkan limpasan, dan memicu terjadinya erosi. Yang keenam, cara pengelolaan bahan organik. Maksudnya, pengangkutan dan pembakaran limbah pertanian dapat menurunkan kadar bahan organik. Hal ini juga dapat menyebabkan memburuknya sifat fisik dan erodibilitas tanah. Yang ketujuh, perubahan tata guna lahan. Maksudnya dari perubahan tata guna lahan dapat merubah kualitas tanah dan lingkungan. Misalnya, peningkatan erosi dan menurunnya kesuburan atau produktivitas tanah. Dan yang kedelapan, penambangan bahan galian yang dilakukan secara besar-besaran. Ini yang berbenturan dengan kepentingan pemukiman. Bahkan pada saat ini pun tidak hanya kepada pemukiman, melainkan kepada pertanian dan kehutanan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Nah, itu dari ke-8 poin yang dapat dikategorikan dalam faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tanah dan lahan. Selanjutnya pada gambar berikut ini ya. Di sini ada contoh pada kedua gambar.
Di antaranya gambar yang pertama itu penebangan hutan, dan yang kedua itu adalah gambar pada pembukaan lahan pertanian, merupakan penyebab kerusakan lahan. Nah, fenomena pada kedua gambar di sini ini nampak jelas ada pada lingkungan sekitar kita. Di antaranya kerusakan pada ekosistem yang alami atau berubahnya pada kerusakan ekosistem lahan. Selanjutnya, mekanisme hanyutan sedimen dan hara tanah. Terangkutnya sedimen suatu lahan oleh aliran tercermin dari kandungan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Kandungan lumpur ini berasal dari lahan yang mengalami erosi, yang prosesnya diawali dengan pemecahan dan pelepasan partikel tanah pada lapisan tanah atas oleh pukulan air hujan, kemudian terangkut oleh aliran permukaan dan menuju ke sungai. Selanjutnya, dampak degradasi tanah pada kualitas tanah. Secara etimologi, degradasi berarti penurunan mutu atau kemerosotan kedudukan. Dalam kaitannya dengan tanah, pengertian degradasi adalah penurunan atau kemerosotan mutu tanah akibat perilaku manusia atau aktivitas alam, sehingga kondisi tanah lebih buruk dibanding sebelumnya. Degradasi tanah dapat meliputi aspek fisik, kimiawi, dan biologi tanah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan degradasi adalah berkurang dan habisnya nutrisi dan erosi tanah. Selanjutnya, erosi tanah. Menurut Surifin pada tahun 2001, erosi tanah merupakan suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Berarti, limpasan permukaan sebagai faktor pemicu utama erosi, pada akhirnya berakibat pada terjadinya degradasi lahan. Degradasi tanah dapat berdampak pada menurunnya kualitas atau mutu tanah. Kualitas tanah tidak lain adalah kapasitas tanah sesuai fungsinya. Apabila kapasitas fungsi tanah sudah mengalami penurunan dan tidak dapat berfungsi seperti sedia kala, maka tanah tersebut telah mengalami degradasi. Untuk selanjutnya di sini ada soal permasalahan yang perlu kalian pecahkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan degradasi lahan? Yang kedua, apa dampaknya jika terjadi degradasi pada kualitas tanah? Yang ketiga, pada saat ini sering terjadinya musibah tanah longsor. Apa penyebabnya? Yang keempat, bagaimanakah cara mencegah terjadinya erosi? Dan yang kelima, siapakah yang bertanggung jawab terjadinya erosi dan tanah longsor? Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup pada pertemuan sekarang tentang pembahasan kerusakan tanah dan lahan. Sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar sebagai daftar hadir kalian dalam mengikuti pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Dan tak lupa untuk men-like dan men-subscribe channel Biologi Padaku.